Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran sejarah Indonesia. Kali ini Bu Titi akan memberikan penjelasan mengenai materi bab 2. Ini tepatnya KD 3.3. Anak-anakku sekalian, sebelum pelajaran dimulai, silakan kalian mari kita berdoa dulu. Kalian berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian setelah itu kalian persiapkan alat tulis, sehingga nanti kalau ada keterangan yang tidak tertera di dalam yang ditayangkan, kalian bisa menulis, mencatatnya. Berdoa dimulai. Cukup. Anak-anak, di bab 2 ini kalian akan mendapatkan materi tentang kehidupan politik dan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan, kemudian masa demokrasi liberal dan masa demokrasi terpimpin. Nah, artinya pada bab 2 ini kita akan bicara tentang kemerdekaan, tentang politik, tentang demokrasi di Indonesia. Bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Untuk itu anak-anak silakan kalian persiapkan diri dengan baik dan kita akan melanjutkan dengan materi inti. Kalian kan pernah mengikuti kegiatan diskusi, musyawarah di kelas, ataupun kalau kalian pengurus OSIS, kalian akan sering mengikuti acara rapat pengurus OSIS. Nah, rapat pengurus OSIS, musyawarah, diskusi itu adalah bagian dari penerapan demokrasi dalam lingkup kecil, yaitu di sekolah. Nah, tentunya kalian juga tidak lupa apa itu demokrasi. Ya, tidak lupa kan demokrasi, pelajaran PKN. Pak Ririt atau Pak Tono sering mengajarkan, misalnya demokrasi adalah berasal dari kata demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan atau kekuasaan atau kedaulatan. Maka kemudian demokrasi diartikan pemerintahan oleh rakyat. Jadi demos artinya rakyat, kratos artinya pemerintahan. Maka kemudian kalau demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Yang mengemukakan ini adalah Presiden Amerika Serikat yang terkenal, yang sangat terkenal adalah Abraham Lincoln. Nah, Abraham Lincoln itulah yang mengemukakan bahwa demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Seperti ingatlah bahwa pesta demokrasi. Apa itu pesta demokrasi? Pesta ketika ada pemilu lah, contohnya pemilu. Kemarin kalian mengenal pemilu, ada pilkada, ada pilpres. Nah, itu adalah pesta demokrasi. Artinya kita memilih pemimpin, mereka itu dari rakyat, kemudian kita pilih itu oleh kita, dan mereka akan bekerja untuk kita. Maka dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Itulah demokrasi. Oleh Abraham Lincoln tadi. Nah, kemudian demokrasi itu mula awalnya kapan? Demokrasi mula awalnya itu berasal dari Athena. Pernah mengenal Athena? Athena itu salah satu negara polis mula awalnya di Yunani kuno. Namanya polis, negara kota. Negara Athena terkenal sebagai negara demokrasi. Ada dulu polis namanya Sparta, ada Athena, dua polis besar. Kelas 10 mempelajari itu. Di Athena adalah negara demokrasi, di Sparta negara militer. Nah, yang demokrasi di Athena itu bagaimana? Mereka menerapkan sebuah demokrasi.
yaitu yang pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ini zaman Yunani kuno. Jadi istilah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat itu sudah dimulai sejak zaman Yunani kuno, kira-kira ya sekitar 508 sebelum Masehi. Kalian bisa mengerti hal itu. Nah, inilah awal mula demokrasi. Nah, slide yang kedua. Di sini kalian bisa melihat judul Sejarah Praktek Berdemokrasi di Indonesia. Seperti yang tadi Bu Titik terangkan, demokrasi adalah apa? Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Artinya di sini, demokrasi itu sesuatu di mana rakyat memegang kedaulatan tertinggi. Jadi rakyatlah yang mempunyai kekuasaan, rakyatlah yang mempunyai kedaulatan. Itulah demokrasi. Nah, pertama kali diterapkan di Yunani kuno, ini bisa kalian lihat di Polis Athena, di mana di sana memang menerapkan demokrasi, yaitu demokrasi langsung. Ini, yang di Athena itu demokrasi langsung saat itu, yaitu rakyat itu turut serta ikut langsung dalam memutuskan suatu perkara. Ini demokrasi langsung. Jadi rakyat itu secara langsung turut serta dalam memutuskan suatu perkara negara atau suatu keputusan. Itu demokrasi langsung. Nah, ada juga istilah demokrasi perwakilan. Apa itu demokrasi perwakilan? Di mana rakyat tidak bisa ikut mengambil keputusan langsung karena kondisi geografis dan kondisi kuantitas. Artinya rakyat itu jumlahnya banyak, wilayahnya cukup luas. Nah, ketika jumlah penduduk banyak dan wilayahnya cukup luas, tidak memungkinkan untuk bertemu dalam satu ruang, kemudian mengambil keputusan. Maka kemudian diterapkanlah demokrasi perwakilan. Jadi wilayah A mempunyai wakil X, wilayah B mempunyai wakil Z, wilayah C mempunyai wakil Z. Nah, wakil-wakil itulah yang nanti akan menempati suatu ruang dan mereka akan ikut serta dalam memutuskan suatu perkara. Itu namanya demokrasi perwakilan. Contoh, wilayah Kabupaten Magelang punya wilayah Kabupaten Magelang, Kecamatan Dukun dan sekitarnya punya wakil seseorang yang duduk dalam suatu ruang lembaga yang namanya DPRD. Nah, wakil dari Kecamatan Dukun itulah yang akan melaksanakan demokrasi perwakilan, memutuskan perkara, mengambil keputusan yang akan diberikan kepada pemerintah. Dia mewakili rakyat dari Dukun. Satu contoh. Ada lagi, rakyat Magelang diwakili oleh wakilnya di DPR pusat sana. Nah, itu namanya demokrasi perwakilan. Jadi orang-orang yang duduk di kursi DPR, DPRD itulah maka dikenal wakil rakyat. Indonesia melaksanakan demokrasi perwakilan. Paham ya kalian sampai sini? Nah, dalam bernegara, nanti kalau nggak paham kalian bisa bertanya. Dalam bernegara, di kekuasaan di negara itu dibagi menjadi 3 bagian. Kekuasaan di negara itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada 3 kekuasaan. Nah, 3 kekuasaan itu dalam posisi terpisah-pisah, dipisahkan, kewenangannya dipisahkan, tetapi mereka merupakan satu kesatuan. Nah, 3 kekuasaan dalam negara itu dikenal dengan prinsip trias politika. Seperti yang kalian kenal, yaitu pernah mendengar istilah trias politika, Montesquieu. Nah, trias politika itu apa? Bisa kalian lihat, ini adalah pembagian kekuasaan di sebuah negara. Negara itu kekuasaan ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Ini terpisah, tetapi mereka ini merupakan satu kesatuan. Lembaga eksekutif adalah kekuasaan di mana orang-orang yang duduk di sini adalah orang yang melaksanakan undang-undang. Eksekutif. Para eksekutif yang melaksanakan undang-undang. Siapa dia? Dialah presiden, wakil presiden.
itu sebagai pelaksana undang-undang. Jadi beliau Presiden Jokowi dan Wakil Presiden itu melaksanakan kebijakan pemerintah harus mengikuti undang-undang, tidak boleh menyimpang. Kalau nanti menyimpang, dia akan ditegur. Siapa yang menegur? Legislatif. Siapa legislatif? Inilah anggota DPR. Jadi orang yang duduk di DPR itu dialah membuat undang-undangnya. Maka kalian sering mendengar ada istilah RUU. DPR sudah menghasilkan sekian undang-undang. Nah, itu tugasnya legislatif. Nah, legislatif ini bekerja sama semuanya dengan eksekutif. Ini pelaksana undang-undang, ini pembuat undang-undangnya legislatif, dan yudikatif apa? Dialah yang mengawasi dilaksanakannya undang-undang itu. Bagaimana pengawasannya? Ya kalau agak menyimpang, ya ditegur. Maka di DPR itu ada hak prerogatif, hak interpretasi. Nah, itu interpelasi. Nah, itu hak untuk bertanya kepada seorang presiden. Nah, sampai sini ya. Ini keterangan dari slide 2. Kalau kalian ada pertanyaan, simpan dulu, nanti ditanyakan lagi. Anak-anakku sekalian kelas 12 IPA dan IPS, bagaimana demokrasi diterapkan di Indonesia? Ternyata bangsa Indonesia itu dalam kurun waktu 75 tahun merdeka ini sudah berkali-kali menerapkan demokrasi. Pemerintahan dari rakyat itu bermacam-macam sudah dilaksanakan di Indonesia. Kita bisa melihat dalam paparan di tayangan di slide itu, pada tahun 1945, jadi awal kemerdekaan, kita menerapkan belum ada istilahnya demokrasi, tetapi sudah menerapkan sistem demokrasi di mana sistem pemerintahannya adalah sistem presidensial. Jadi kalian sudah mengenal di sini, kalian bisa melihat ada sistem presidensial, ada sistem parlementer. Ini sistem pemerintahan yang berlaku di sebuah negara. Sistem presidensial adalah ketika negara itu dipimpin oleh presiden dan wakil presiden sebagai pelaksana pemerintahan. Itu. Jadi yang menguasai pemerintahan, kepala pemerintahannya adalah seorang presiden dan wakil presiden. Ini satu paket. Nah, di sini 4 September sampai 14 November 1945 ini masih mengikuti peristiwa sidang PPKI, di mana PPKI itu bersidang yang pertama kalinya kan memilih seorang presiden. Jadi 17 Agustus 45 itu kemerdekaan, kemudian tanggal 18 Agustus 45 PPKI bersidang untuk memilih seorang pemimpin. Nah, disitulah dipilih secara aklamasi, secara ambil keputusan bulat, dimusyawarahkan siapa presidennya, siapa wakil presidennya, maka di situ ada Pak Karno dan Bung Hatta, itulah sistem presidensial. Nah, itu sebagai kepala negara, juga kepala pemerintahan, dua-duanya. Jadi yang mengatur hubungan dalam negeri dan luar negeri urusan itu adalah presiden dan wakil presiden. Itu sistem presidensial. Nah, tetapi kemudian pada 14 November 1945, pada mulai 14 November 1945, ini Indonesia menerapkan demokrasi liberal. Demokrasi liberal, di mana demokrasi udah tahu artinya, kemudian liberal itu apa? Bebas. Nah, ini diberikan kekuasaan, diberikan kepada partai politik. Nah, ini sejak kapan? 14 November itu ketika pemerintah mengeluarkan maklumat, pengumuman begitu, di mana partai-partai politik boleh berdiri sebagai bentuk negara demokrasi. Pelajaran kelas 11 kalian harus ingat, pada tanggal 22 atau ada yang menyebutnya 23 Agustus 45 itu kan dibentuk partai politik, yaitu namanya PNI sebagai partai tunggal. Nah,
kalau PNI itu dijadikan partai tunggal, Partai Nasional Indonesia itu dijadikan partai tunggal, maka Indonesia akan menjadi seperti negara yang menganut ideologi komunis karena satu-satunya partai. Nah, disitulah maka kemudian pemerintah mengeluarkan maklumat. Jadi PNI tidak menjadi partai tunggal, tapi silakan mendirikan, membentuk partai-partai. Nah, ketika ada maklumat 14 November membentuk partai itu, maka di Indonesia berkembang kelompok-kelompok yang mendirikan partai politik, sehingga partai politik jumlahnya sangat banyak dan mereka mempengaruhi kekuasaan, mempengaruhi pemerintahan, maka disitulah diterapkan demokrasi liberal. Nah, demokrasi liberal tahun 45 ini sistem pemerintahan yang digunakan adalah parlementer. Nah, sistem presiden yang tadi sekarang sistem parlementer, parlemen yang berkuasa. Nah, dipimpin oleh siapa? Dipimpin oleh Perdana Menteri. Jadi yang mengepalai pemerintahan adalah Perdana Menteri. Jadi di negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer, Perdana Menterinya itulah yang melaksanakan pemerintahan dalam negeri maupun luar negeri. Yang ngurusi pemerintahan itu Perdana Menterinya. Nah, presiden dan wakil presiden masih ada enggak? Masih berkuasa, masih berdaulat. Tetapi presiden dan wakil presiden di negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer ini posisinya sebagai kepala negara. Jadi yang menguasai negara, yang memimpin negara. Yang memimpin negara presiden dan wakilnya, atau kalau negara itu monarki, ratunya atau rajanya, tetapi yang melaksanakan pemerintahan sehari-hari adalah Perdana Menteri. Itu negara parlementer. Bisa kalian sebutkan negara-negara yang dipimpin oleh seorang raja atau seorang presiden tetapi punya Perdana Menteri. Nah, itulah negara yang menganut sistem parlementer. Di mana yang berkuasa parlemen. Tahu parlemen? Parlemen itu sama dengan DPR di Indonesia atau wakil rakyat. Dan itu dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Nah, ini adalah demokrasi parlementer di Indonesia. Nah, kalian sudah punya dua pengetahuan, sistem presidensial yang seperti apa, sistem parlementer seperti apa. Itulah sistem pemerintahan di sebuah negara. Demokrasi yang selanjutnya yang pernah berlaku di Indonesia adalah demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin. Kalau nanti sudah sampai materi ini, kita akan bisa dengan jelas mempelajari. Demokrasi terpimpin itu berlaku diterapkan tahun 1959. Jadi mulai tahun 1959 ini berlaku demokrasi terpimpin. Ini berlaku sampai tahun lahirnya Orde Baru 1966. Demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu maksudnya apa? Kalau dalam teori sih terpimpin oleh hikmat kebijaksanaan, sila keempat. Tetapi faktanya di lapangan ternyata pada tahun 1959 sampai 1966 itu terpimpinnya adalah di mana eksekutif sangat dominan. Eksekutif sangat dominan. Tadi eksekutifnya siapa? Eksekutifnya adalah presiden dan wakil presiden. Nah, di situ kalau seorang presiden dan wakil presiden itu sangat dominan, maka kekuasaan eksekutif berarti seorang presiden dan wakil presiden itu sangat besar, terutama presidennya. Jadi pada masa demokrasi terpimpin tahun 59 sampai 66, kekuasaan Pak Karno itu sangatlah dominan. Bahkan beliau mempunyai konsep Nasakom. Konsep ini nanti dipelajari tersendiri. Nasakom, kalian kenal dulu. Nasionalis, agama, dan komunis. Nasakom, ini kependekan. Jadi Presiden Indonesia itu yang berhasil menyatukan seluruh rakyat
seluruh rakyat pada awal kemerdekaan itu adalah Pak Karno dengan konsep Nasakomnya itu, nasionalis, agama, komunis. Jadi semua eh, Pak Karno berhasil mempersatukan rakyat Indonesia melawan Belanda. Melawan Jepang berhasil mempersatukan, melawan Belanda berhasil mempersatukan. Tetapi sejak tahun 1959 ini, beliau tidak mampu mempersatukan rakyat Indonesia karena adanya konsep ini. Jadi orang-orang atau orang-orang yang partai politik saat itu yang nasionalis, yang agama, yang komunis mau dijadikan satu kesatuan dalam satu wadah. Dan itu tidak berhasil. Nah, ini terlihat bagaimana dominannya kekuasaan seorang eksekutif atau seorang presiden. Dan ini nanti pada tahun 65 puncaknya menghancurkan, menggulingkan pemerintahannya Pak Karno di demokrasi terpimpin lewat peristiwa G30 SPKI. Ini di tahun 1959 sampai 66. Nah, maka lahirlah demokrasi yang selanjutnya yaitu demokrasi Pancasila. Ini dikemukakan oleh pemerintahan yang namanya Orde Baru. Nah, anak-anak perhatikan, dari mulai tahun 45 sampai lahirnya Orde Baru ini nanti, ini dikenal dengan nama Orde Lama. Mulai tahun 1966 ini disebut Orde Baru. Nah, pada masa Orde Baru, pemerintah melaksanakan demokrasi Pancasila di mana eksekutifnya juga sangat dominan, tetapi mendapatkan dukungan dari ABRI. Jadi di sini pemerintahannya Pak Harto saat itu, Pak Soeharto, itu kekuasaannya sangat dominan pada masa Orde Baru. Beliau berkuasa, beliau seperti orang yang pemerintahannya totaliter. Jadi betul-betul pemerintahan yang keras karena memang membangun Indonesia harus dengan sikap yang tegas dan keras itu tadi, tegas. Maka beliau kemudian menggandeng didukung oleh ABRI yang mendapatkan fungsi dua. Nanti juga kita akan mempelajari tentang dua fungsi ABRI. Di sini kita singgung sedikit saja. Di mana ABRI punya dua fungsi. Satu, ABRI itu sebagai penjaga keamanan pertahanan negara. Itu fungsinya. Fungsi utama ABRI kan begitu, menjaga pertahanan dan keamanan negara. Tetapi di sisi lain, ABRI mendapatkan fungsi sebagai sosial politik. Nah, disinilah susahnya. Jadi selain dia menjaga keamanan pertahanan negara, dia bisa duduk sebagai wakil rakyat, duduk di dalam kontestan politik. Seorang ABRI bisa menduduki sebagai seorang gubernur, bisa menjadi anggota DPR, bisa menjadi anggota DPRD. Itu ABRI saat Orde Baru. Maka ada istilahnya dui fungsi. Nah, itu besok kita bahas juga di materi itu. Selanjutnya adalah demokrasi pada masa reformasi. Bagaimana demokrasi pada masa reformasi ini? Hanya kalian yang tahu apakah betul-betul demokrasi ataukah sudah berubah menjadi demokrasi totaliter juga. Karena sejak tahun 2004 ketika sejak masa reformasi 1998 itu berkehendak untuk mengubah semua formasi kehidupan bernegara. Tetapi ujung-ujungnya ya seperti yang kita lihat sekarang, presiden dan wakil presiden yang semula sejak tahun 2004 itu, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Ini sejak 2004. 2004 itu pemerintahannya SBY ya, Pak SBY bersaing dengan Megawati. Jadi pada tahun 1998 itu kan Indonesia mengalami suatu masa namanya reformasi. Nah, di masa itu pemilihan seorang presiden saat itu yang menjadi presiden pertama menggantikannya adalah
Mengganti Pak Harto adalah Habibie. Kemudian setelah Pak Habibie mengadakan pemilihan umum tahun 99, yang terpilih adalah Gus Dur. Gus Dur dan wakilnya Bu Megawati. Nah, Gus Dur berhenti di pertengahan jalan, kemudian dilanjutkan oleh Bu Megawati. Nah, pada masa Gus Dur sama Bu Megawati itu pemilihan seorang presiden masih dilakukan oleh partai politik, anggota DPR. Tetapi sejak Bu Megawati menyelesaikan masa tugasnya melanjutkan Pak Gus Dur itu, kemudian beliau bersaing dengan SBY. Nah, disitulah pelaksanaan pemilu dilakukan secara langsung oleh rakyat. Artinya presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat sampai sekarang. Jadi kita memilih presidennya langsung, kita memilih wakil presidennya langsung secara berpasangan dengan pilihan kita, hati nurani kita, itu namanya pemilihan langsung. Rakyat memilih langsung. Tapi bukan berarti kemudian di situ demokrasi kita langsung. Kita memilih rakyat langsung, tetapi nanti berdasarkan hitungan suara. Nah, disinilah ketika ada carut marut hitungan suara itulah apakah demokrasi, apakah demokrasi. Itu yang terjadi sekarang. Mungkin kalian bisa melihat bagaimana kemarin persaingan antara Prabowo dengan Sandiaga Uno dan Jokowi dengan Ma'ruf Amin, bagaimana persaingannya dan endingnya bagaimana bisa kalian lihat. Itulah carut marut kehidupan demokrasi di Indonesia. Kalau nanti kalian punya pertanyaan tentang itu, silakan kalian tanyakan. Nah, sekarang kita ke slide selanjutnya, yaitu perkembangan politik dan ekonomi Indonesia pada tahun 1945 sampai 1965. Ini adalah masa Orde Lama, anak-anak. Jadi rentang Indonesia memasuki Orde itu, ada istilah Orde Lama, itu dimulai tahun 1945 sampai 1965. Ketika ada peristiwa pemberontakan G30 SPKI, kemudian pemerintahannya Soekarno terguling, kemudian digantikan oleh pemerintahannya Pak Harto. Dimulai tahun 66, kalau kalian mengingat ada peristiwa Super Semar. Nah, disitulah ada orde namanya Orde Baru. Jadi ada Orde Lama, Orde Baru, kemudian Orde Reformasi. Nah, sampai tahun 1965 itu, dari awal kemerdekaan sampai tahun 1965, Indonesia itu dibagi menjadi masa Orde Lamanya ini. Indonesia mengalami 3 fase perkembangan politik. Pada masa awal kemerdekaan, kemudian masa demokrasi liberal, dan nanti masa demokrasi terpimpin. Nah, ini masa-masa fase dari perkembangan politik Indonesia. Masa awal kemerdekaan bagaimana, masa demokrasi liberal bagaimana, dan masa demokrasi terpimpin bagaimana akan kita pelajari dalam slide-slide selanjutnya. Ya, bagian 1, masa awal kemerdekaan. Nah, di sini nanti yang dipelajari ya situasi politik dan ekonomi pada masa awal kemerdekaan. Artinya dari 17 Agustus 1945 sampai lahirnya demokrasi liberal. Kapan demokrasi liberal? Setelah mendapatkan pengakuan kemerdekaan secara penuh dari Belanda lewat KMB, yaitu pada tahun 1949, dan pada tahun 1950 awal itu kita sudah beralih menerapkan demokrasi liberal. Nah, ini kita bicara tentang demokrasi pada masa awal kemerdekaan. Ya. Bagaimana pelaksanaan demokrasi pada masa perjuangan? Ini awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1950. Seperti yang kalian dengar tadi keterangan Bu Titik di awal. Pada tahun 1945, 1950 ini dikatakan demokrasi masa perjuangan, karena di sini kita itu sebagai negara yang baru merdeka, kita masih berjuang untuk apa? Untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan. Jadi kita merdekanya pada tahun 1945 yang dikumandangkan lewat proklamasi 17 Agustus 45 itu adalah kemerdekaan secara de facto. Secara kenyataan, nyatanya memang sudah memproklamasikan diri, sudah memproklamirkan diri sebagai negara merdeka. Tetapi
kemerdekaan itu belum secara de jure, yuridis, secara resmi mendapatkan pengakuan dari negara lain, terutama negara yang menjajah. Maka pada era 1945 sampai 1950 ini dikatakan sebagai demokrasi masa perjuangan, masa mempertahankan kemerdekaan untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan. Nah, pengakuannya kapan? Pengakuannya di penghujung tahun 1949 lewat KMB. Itu kan terjadi pada November-Desember. Pengakuan Belanda kan bulan Desember tahun 49. Dan mulai tahun 1950 inilah nanti kita berkutat dengan demokrasi yang baru itu. Oke anak-anak, sampai sini semoga kalian memahami. Ya pokoknya kalau nggak paham catat, ulang, tanya. Jadi nanti ditanyakan lewat respon itu. Kemudian anak-anak lanjut ya. Pada masa perjuangan tadi di awal tayangan awal seperti mapping tadi. Nah, itu kita bicara tentang kabinet presidensial. Nah, ini ada presidenmu, ini ada wakil presidenmu. Inilah pasangan pemimpin negara yang merupakan kita menerapkan sistem pemerintahan presidensial, di mana seorang presiden dan wakil presiden ini sebagai kepala negara juga kepala pemerintahan. Nah, pada awal kemerdekaan pada bulan November 1945 ada istilah untuk menghindarkan absolutisme dikeluarkanlah beberapa maklumat. Nah, satu, ini peristiwa-peristiwa yang ada pada awal kemerdekaan. Maklumat wakil presiden nomor X. Ini anak-anak bukan nomor 10 ya, ini nomor X. X itu seperti variabel itu loh. Variabel di matematika yang tidak diketahui nomor berapa. Karena memang Indonesia saat itu kan belum mempunyai pengarsipan yang bagus awal kemerdekaan. Jadi memilih menggunakan istilah nomor X. Nah, maklumat wakil presiden nomor X tanggal 16 Oktober 1945 di mana KNIP berubah menjadi lembaga legislatif. Nah, ini pikiran kalian dibawa ke materi kelas 11 ketika PPKI bersidang sidang. PPKI sebagai lembaga negara yang resmi pada awal kemerdekaan itu kan bersidang yang pertama itu memilih presiden. Kemudian mensahkan Undang-Undang Dasar 45, kemudian membentuk KNIP. KNIP ini Komite Nasional Indonesia Pusat dibentuk ini untuk membantu tugas presiden. Jadi punya presiden, punya KNIP. Nah, KNIP ini membantu tugas presiden. Tetapi bunyi di belakangnya membantu tugas presiden sebelum MPR DPR terbentuk. Nah, ini kan rancu. Kalau KNIP itu membantu tugasnya presiden, kan berarti dia harusnya sebagai sama sederajat dengan menteri. Menteri itu kan pembantunya presiden. Tetapi kalau dia menjadi anggota MPR DPR, maka dia harus menjadi lembaga legislatif. Nah, disinilah supaya presiden, wakil presiden, kemudian KNIP ini menjadi satu kesatuan kekuatan yang besar sehingga nanti bisa memunculkan pemerintahan yang absolut. Absolut itu kekuasaan berada di tangan pemerintahan eksekutif, maka kemudian wakil presidennya mengeluarkan maklumat di mana KNIP ini harus menjadi lembaga legislatif. Artinya lembaga yang kedudukannya sama dengan MPR dan DPR. Jadi dia tidak lagi menjadi pembantu presiden, tetapi lembaga negara yang berdiri sendiri dan legislatif. Nah, itulah latar belakang kenapa KNIP berubah menjadi lembaga legislatif. Ini. Kemudian ada peristiwa maklumat pemerintah 3 November 1945. Ini juga peristiwa penting.
di mana di situ ada pembentukan partai-partai politik. Ini berkaitan dengan hasil sidang PPKI yang ketiga. PPKI yang ketiga 22 atau ada yang menyebut 23 Agustus 45. Nah, di situ PNI akan dijadikan partai tunggal. Jadi membentuk BKR, kemudian membentuk PNI, kemudian yang ketiga membentuk KNIP. Nah, PNI, BKR tahu ya, Badan Keamanan Rakyat, semacam TNI lah. PNI kalau dibentuk hanya satu, maka di situ nanti Indonesia menjadi negara yang hanya punya satu parpol. Kalau negara Indonesia itu hanya memiliki satu partai politik, maka negara Indonesia itu akan menjadi negara komunis karena satu-satunya partai politik. Nah, oleh karena itu maka dikeluarkan maklumat supaya PNI tidak menjadi partai politik satu-satunya, maka keluarlah maklumat politik sehingga di situ pembentukan partai-partai politik berkepanjangan, banyak dan menguasai pemerintahan. Itu momen penting pada masa kemerdekaan awal. Kemudian ada lagi maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945, di mana pada masa itu karena partai-partai politik di Indonesia sangat banyak, kemudian mereka juga ikut andil dalam pemerintahan dan menguasai kedaulatan, maka sistem pemerintahan Indonesia yang tadinya presidensial, jadi kekuasaan pemerintahan dan negara itu dipegang oleh presiden dan wakilnya, diubah menjadi sistem pemerintahan parlementer, di mana partai-partai politik itu menduduki jabatan dalam parlemen. Parlemen itu DPR. Jadi yang duduk di dalam yang duduk di ruangan gedung DPR sana itu yuk jenenge parlemen. Namanya parlemen. Maka dikenal gedung parlemen. Yo gedung DPR MPR itu namanya gedung parlemen. Kalau di luar negeri istilahnya parlemen. Kalau di Indonesia ya DPR MPR. Dan mereka lah menguasai pemerintahan. Mereka dari mana? Dari partai-partai politik. Kamu kan tahu orang yang duduk di kursi MPR, DPR itu kan orang partai politik. Nah, yang berkuasa di sana adalah partai politik. Nah, kalau partai politiknya itu dominan di sana, di pemerintahan itu dominan dan menentukan pemerintahan, maka dia bisa mengangkat seorang perdana menteri kalau di negara itu menganut sistem parlementer. Nah, begitu juga di Indonesia. Jadi nanti sejak kita menerapkan demokrasi parlementer atau sistem pemerintahan parlementer, pemerintahan dipegang oleh seorang perdana menteri seperti keterangan tadi. Dia dipilih dari mana? Dia diajukan oleh partai politik yang kuasanya di gedung DPR atau MPR itu terbanyak. Jadi suaranya banyak. Namanya partai koalisi. Istilahnya begitu. Partai koalisi, partai yang punya suara banyak boleh mengajukan seorang perdana menteri. Nah, yang tidak mempunyai suara banyak memenuhi syarat dalam parlemen itu biasanya menjadi oposisi. Nah, kalian udah kenal itu. Jadi koalisi itu istilahnya partai pemerintah. Oposisi itu partai yang berseberangan dengan pemerintah, tetapi tetap duduk di dalam kursi DPR. Kursi parlemen, tapi dia yang mengawasi jalannya pemerintahan partai koalisi ini. Seperti Pak Jokowi itulah. Pak Jokowi itu menjadi presiden tidak sendiri. Pak Jokowi itu bisa menjadi presiden karena diusung oleh partai koalisi. Mbah dijak apa dipaksa atau dibayar atau memang inisiatif sendiri, tapi menjadi presiden partai koalisi. Sehingga partai Golkar, partai P3, partai PKB, partai PDIP sendiri misalnya, itu bersatu mengangkat
mengajukan Jokowi dan Ma'ruf menjadi presiden. Nah, itulah partai koalisi. Nah, yang berseberangan dan tidak memiliki kekuasaan di dalam eksekutif, yaitu nanti menjadi partai oposisi. Tapi partai oposisi kalau zaman sekarang kan oposisi semu, jadi ora ketok. Tapi kalau pada masa tahun 50 nanti ketika demokrasi liberal itu, oposisinya jelas sekali. Oposisi bisa menjatuhkan seorang kepala pemerintahan. Nah, ini adalah pemerintahan pada masa awal kemerdekaan. Nanti kalian juga catat. Oke, lanjutannya materi tadi. Kabinetnya RI. Kabinet RI pada 14 November 45 sampai 12 Maret 1946. Ini kondisi Indonesia mempertahankan kemerdekaan di mana karena ada kedatangan pasukan sekutu yang datang ke Jakarta diboncengi oleh Nica Belanda. Jadi Jakarta saat itu dipimpin oleh seorang presiden, kemudian punya Perdana Menteri namanya Pak Sarir, ini Perdana Menterinya. Jakarta dalam kondisi kedatangan pasukan sekutu yang diboncengi Nica yang ingin mengambil alih kekuasaan setelah kekalahan Jepang. Tetapi kan Indonesia sudah merdeka, maka Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan. Nah, di saat itulah ketika mereka sampai Jakarta, rakyat Jakarta melakukan perlawanan, ya kan? Kemudian di Jakarta itu kondisinya tidak aman untuk pemerintahan. Jadi kondisinya betul-betul tidak aman untuk pemerintahan. Untuk menjalankan pemerintahan itu tidak aman. Nah, maka kemudian ada inisiatif memindahkan pusat pemerintahan sementara ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946. Jadi kalau kalian pernah mendengar atau membaca bahwa Yogyakarta itu istimewa, istimewanya itu karena pernah menjadi ibu kota RI, itu ya terjadi pada 4 Januari 1946. Semua pemerintahan pindah ke Yogyakarta. Jadi mulai dari presidennya, wakil presidennya, DPR-nya, kabinetnya, menterinya, semua kejaksaan dan semua yang berurusan dengan pemerintahan pindah ke Yogyakarta. Di Yogyakarta, maka kalian melihat Gedung Agung itu. Depannya Beteng Vedebek itu kan ada ada gedung putih itu. Nah, itulah gedung pemerintahan, gedung nasional. Itu pusat pemerintahan ibu kota Indonesia yang ada di Jakarta pindah ke Jogja pada Januari 46 karena kondisi di sana membahayakan pemerintahan Indonesia. Dipindah ke sana sampai tahun 1948 ketika ada peristiwa agresi militer Belanda kedua. Yogyakarta di Jakarta dikuasai, tidak berhasil, kemudian berhasil, kemudian lari kalau pemerintahan berada di Yogyakarta, Yogyakarta doyak lagi ke Jogja, dikuasai lagi. Nah, disinilah kalian mengenal ada istilahnya ibu kota RI berada di Yogyakarta. Tentang ini kalian bisa membaca sendiri bagaimana Jogja mempersiapkan, bagaimana Hamengkubuwono IX menyediakan semua sarana prasarananya, tempat untuk tidur, gedung-gedung perkantoran, gaji mereka, makan mereka, semua disubsidi dari pemerintahan Yogyakarta. Maka kemudian Yogyakarta memang mengklaim sebagai daerah yang istimewa. Itu sampai sekarang bisa kalian lihat di situ. Kemudian di masa itu ada politik perundingan yang dijalankan pemerintah RI tetapi tidak mendapat dukungan dari semua golongan. Ini perundingan-perundingan untuk mendapatkan kemerdekaan itu loh, untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan. Perundingan Linggajati, Renville, ya kan, Romroyen. Nah, itu perundingan-perundingan yang tidak mendapatkan dukungan dari semua golongan. Misalnya perundingan Linggajati. Pada masa Linggajati itu Syahrir Perdana Menterinya. Ini orangnya, bisa kalian lihat. Beliau menandatangani perjanjian
Linggajati, di mana Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia itu atas Sumatera, Jawa, Madura. Wilayah Indonesia yang diklaim, yang diresmikan 17 Agustus itu dari Sabang sampai Merauke, tapi Belanda mengakui hanya Sumatera, Jawa, Madura. Nah, disitulah kemudian dianggap Sultan Syahrir ini tidak pro dengan pemerintah, tetapi istilahnya ikuti hasil perjanjian. Maka dianggap banyak perundingan saat itu yang tidak pro kepada Indonesia, tapi seolah-olah mengikuti aturan dari Belanda. Maka dikatakan perundingan yang dijalankan tidak mendapat dukungan. Nah, ketika seorang Perdana Menteri itu dianggap tidak berhasil menyelesaikan atau menjalankan pemerintahan, maka biasanya Perdana Menteri itu diminta untuk menyerahkan kekuasaan, menyerahkan mandatnya kepada Presiden, sehingga kemudian berganti Perdana Menteri lagi. Nah, itu yang terjadi pada awal kemerdekaan, pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Nanti bisa kalian lihat bagaimana Perdana Menteri di Indonesia itu berganti. Nah, ini pelaksanaan demokrasinya, di mana kabinet yang bisa kalian lihat di situ Perdana Menterinya berganti. Itu artinya memang pada masa itu ya tadi bukti tidak didukung rakyat. Yang paling istimewa adalah di sini. Ada istilah PDRI. PDRI kepanjangan dari Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Perdana Menterinya saat itu ini ada nama Syafruddin. Ini Syafruddin ya. Syafruddin Prawira Negara. Ini bukan Perdana Menteri, malah beliau itu bisa dikatakan kalau menyebut dirinya sih ketua, tapi di situ beliau bisa dikatakan presiden sementara. Kita lihat PDRI. Anak-anak kalian harus ingat peristiwa AMB, agresi militer Belanda kedua itu, artinya Belanda berhasil menguasai Yogyakarta sebagai ibu kota. Jadi ibu kota yang pindah dari Jakarta ke Jogja itu Belanda kuasai pada 19 Desember 48 itu. Ini bisa kalian lihat tayangannya. Nah, ketika Yogyakarta sebagai ibu kota dikuasai oleh Belanda, kemudian di situ Pak Soekarno dan Pak Hatta beserta pemerintahan itu menyerah kepada Belanda. Jadi menyerah kepada kepada negara yang melakukan agresi itu. Jadi ibu kota betul-betul jatuh ke tangan pemerintah Belanda. Nah, bayangkan kalau negara kita Indonesia ini presidennya nyerah karena perang begitu ya, ada tentara dari negara lain datang, presidennya nyerah, apa yang akan terjadi? Otomatis kan negara kita akan dijajah itu. Nah, tetapi seorang Syafruddin Prawira Negara ini mengambil inisiatif cepat. Beliau mengambil inisiatif mendirikan pemerintahan darurat RI, Darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, di Sumatera. Jadi oke lah, Jakarta sekutu, Yogyakarta dikuasai oleh Belanda, tetapi RI tidak akan habis, RI tidak akan menyerah, maka beliau mendirikan pemerintah darurat Republik Indonesia. Ini wacananya sih Soekarno sebelum menyerah itu mengirimkan telegram saat itu. Tetapi ada berita juga bahwa telegramnya itu belum sampai ke tangan Prawira Negara. Jadi beliau sebagai pemimpin perjuangan di Bukit Tinggi dikirimi telegram bahwa dirikanlah pemerintah darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, di sana. Jika nanti di sana kok tidak berhasil, maka dirikanlah pemerintahan darurat Republik Indonesia di negara lain. Saat itu di India. Nah, itulah yang yang diusahakan oleh Syafruddin Prawira Negara. Sampai di sini kalian boleh
Nah, ini penjelasan tadi dari sedikit. Tadi Bu Titi sudah menerangkan ada beberapa peristiwa penting ini Mr. Safrudin Prawira Negara. Di sini kondisi politik ketika itu masih berada dalam bayang-bayang ancaman perang dan konflik dalam negeri. Ancaman perang itu adalah mempertahankan kemerdekaan. Di samping kita mempertahankan kemerdekaan, bangsa Indonesia saat itu ada konflik di dalam negeri. Rakyat sendiri itu ada yang menginginkan yang kalian pelajari kemarin di bab 1 adalah istilah gerakan separatisme. Itu adalah konflik dalam negeri. Jadi kita melawan kepada negara yang menjajah, ingin menguasai, tapi juga kita melawan negara sendiri. Rakyat teman kita, saudara sendiri, itu konflik dalam negeri. Nah, itulah bahayanya. Kalau melawan asing, negara Eropa atau negara lain yang menjajah, oke lah. Tetapi ini membunuh saudara sendiri, rakyat sendiri, negara sendiri. Seperti kemarin tuh loh, kalau kalian melihat. Ada DITII, ada Andi Aziz, ada APRA, ada RMS, ada PRRI, ada Permesta. Itu semuanya kan yang melakukan orang Indonesia. Orang Indonesia yang tidak puas dengan kondisi ekonomi, orang Indonesia yang berbeda ideologi dengan negara, orang Indonesia yang punya kepentingan berbeda dengan pemerintah pusat. Mereka melakukan kegiatan kontra, separatis, memisahkan diri. Ini kan bahaya sekali. Lawan dengan saudara. Gelut kok karo koncone dhewe. Nah, itu kan sedih. Nah, kemudian ada peristiwa penting yaitu tentara Belanda menguasai Yogyakarta pada 19 Desember 48. Ini peristiwa AMB 2. Seperti yang bisa kalian lihat itu ada Monjali itu, Monumen Jogja Kembali. Itu adalah monumen yang diperingati ketika kita berhasil merebut kembali Yogyakarta. Kemudian ada Tugu Serangan Umum 1 Maret 49 itu di 0 km. 0 km itu ada Tugu Hitam di sisi kiri dekat Beteng, Pedebuk itu. Nah, itulah peringatan Indonesia Yogyakarta bisa direbut kembali dari tangannya Belanda pada tahun 49. Para pemimpin pemerintahan ditangkap tadi. Ada Pak Karno, Hatta, Syahrir, Agus Salim ditangkap oleh Belanda karena menyerah dan dibuang. Kemudian yang terakhir itu ada pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI yang berkedudukan di Bukit Tinggi berdasarkan instruksi presiden. Nah, ini yang dikirim. Nah, artinya di sini secara resmi memang ada instruksi presiden kepada Safrudin Prawira Negara. Cuma membayangkannya kan saat itu pemerintahan sudah modern, sudah ada telepon, sudah ada apa-apa kan, ada revolusi industri, ada radio. Nah, kemungkinan memang sudah diterima, tapi ada pendapat yang itu inisiatif Safrudin Prawira Negara. Tetapi itu kan subjektivitas kan kita tidak tahu. Nah, ini peristiwa